kali ini aku mau bertamu ke rumah tante aku, ke rumah AI aku, di mana dia adalah salah satu owner supplier baking terbesar di Malang gitu. Namanya AI Melan. Dia itu seorang businesswoman yang salah satu menjadi role model buat aku. Dimana walaupun dia sudah berusia, udah punya cucu, tapi dia tuh masih cantik, businesswoman. Penasaran kalian gimana? Yuk kita ngulik. Lama nggak ketemu. Nah, ini guys, ini loh yang kataku. Walaupun sudah, tuh kan, kalian pasti nggak menyangka kalau dia tuh punya cucu, tuh kan, masih cantik banget. Gimana, apa kabar? Kabarnya baik. Tadi sebelum kesini, Ai ngapain? Ai tadi habis baking sama ada teman Ai. Nah, kamu tak kenal ya? Masuk wanita hebat. Oh, dia bawa temen guys. Bawa temen. Pas datang ya, tak kenal loh, ini loh temennya Ai, ownernya Dea Bakery. Oh, halo. Meme apa kabar? Alhamdulillah baik. Meme tahu, Dea Bakery itu yang punya cabang banyak. Wah, saja. Sebenarnya gini, namanya Ibu Mulyani. Betul. Iya. Itu Meme pernah baca, iya kan? Pernah baca karena rotinya itu FYP terus di TikToknya Meme, gitu loh. Gitu ya? Iya, FYP terus gitu loh. Jadi kan penasaran, pinisirin guys sama orangnya siapa sih ownernya gitu kan. Tuh ternyata temannya Ai Melan. Alhamdulillah sekarang. Bestie. Oh, bestie. Bestie. Pas kamu ketemu Dek Sin. Berarti berkahnya Meme mau TPS sama Ai, ketemu sama owner Dea Bakery. Kok pas ya? Kok pas gitu Pas ya? nemu. Habis barusan lagi main, barusan kesini. Lagi habis baking coba-coba. biasa. Kita kan suka main-mainan, Main-mainan. habiskan telur. Main-mainnya orang baking tuh berbeda ya, berbeda. Main-mainnya kita itu main pasir, kalau mereka itu main ngabisin telur, gitu ya. Tuh, ini produknya ya. Oh iya. Mesti kalau bawa no datang banyak nih. Pantesan kok tumben ya hari ini kru. Kenapa kok settingannya itu semuanya pada menggiurkan gitu, mengilerkan, mengilerkan gitu ya. Oke, mungkin mulai dari sebenarnya sih aku sudah tahu siapa Ai Melan karena dia kan beliau ini adalah tante aku gitu kan. Kalau kalian pinisirin sama Ai Melan, nah aku akan tanya-tanya dulu seputar profil dari Ai Melan. Nah, namanya mungkin Cik Melan, mungkin kasih tahu sama The Purples namanya. Nama saya. Nama siapa ya? Jadi Nama lupa. saya biasanya dipanggil sama Ibu Melan. Nah, oke. Karena ini keponakannya saya, jadi dia panggilnya Ai. Terus Kita sudah lama nggak kumpul. Iya, lama sudah banget. lama berapa tahun ya? Lama nggak ketemu, kalau ketemu cuma sebentar. Terus Ai ini berbisnis di bidang apa? Coba. Ai bisnisnya apa ya? Jualan di pasar, bakul. Bakul tepung. Iya, saya kan jualannya di pasar emangnya. Bakul tepung tapi bisnisnya banyak. Sukses gitu. Terus dan ini jangan dikira penampilan seperti ini ya belum punya anak, masih gadis. Tidak. Tentu tidak ya. Anda pasti tidak percaya kalau aku bilang Ai Melan ini sudah punya cucu, ya kan? Bener nggak sih Ai? Cucunya mau 2. Yeay, berarti anaknya ada 3. Anaknya ada 3. Terus sekarang yang Ivan lagi sibuk apa? Ya mereka
sibuk di tokonya sendiri. Oh. Jadi kalau pagi ya sudah berangkat yang ngatur operasionalnya toko. Oh, berarti tokonya sendiri-sendiri, yang supplier bakery itu sendiri-sendiri sudah? Ya enggak sendiri-sendiri lah, mereka sama-sama. Sama-sama. Ada kalau yang mana mau yang perlu dikunjungi ya mereka ke sana. Oke. Kalau yang ini Jimmy sama juga berarti? Sama, mereka lagi tugas sendiri mana mau kemana, ke toko yang mana atau mau ke gudang. Oh, nah yang berbeda nih, anaknya yang paling bungsu, Meme Jessica, ya kan? Nah dia itu sukanya make up, bener nggak sih? Suka make up, suka baking. Nah sekarang kan masih di Jakarta, dia masih sekolah pastry, sama kalau weekend dia make up make up Iya, apa ya, MUA, make up profesional artis gitu kan ya. Ya, oke. Sekarang gantian sama, aduh, saya ngerdek loh ini. Kalau sama Ibu Mulyani ini. Kita baru ketemu ya soalnya ya. Iya. Mau tanya siapanya Ibu Sri Mulyani? Oh, bukan. Oh, salah saya, salah gitu. Jauh ya, kalau Bu Sri Mulyani pintar banget ya. Ini saya lihat itu Ibu Mulyani ini adalah salah satu panutan saya. Bisa aja. Iya, coba diperkenalkan dulu biar The Purples ini yang ada di rumah tahu gitu. Oh gitu ya, oke. Halo, nama saya Mulyani Hadiwijaya, biasa dipanggil Budea. Budaya. Iya, saya usahanya Dea Bakery, base-nya di Malang. Oh, base-nya di mana? Iya. Info aja nih guys ya, dia itu cabangnya banyak dan seorang businesswoman, dan yang paling ini, yang paling membuat aku terenyuh gitu ya, dia itu terenyuh gitu. Ya bener kan ya, iya, karena dia itu punya training center tapi punya masjid juga. Itu gimana coba Ai? Kok sebenarnya aku penasaran gitu. Iya. Ini suka diajak ke sana. Iya. Jadi kalau kadang Meme tanya, Mama di mana? Di masjid. Mama di masjid. Mama di mana? Mama di masjid. Di pondok, di pondok. Rasanya di pondokan terus. Oh, berarti punya pondokan. Sering main ke pondok. Ini persahabatannya agak ajaib ya. Oh, iya benar Satu besar, satu mungil, ya kan? Ya enggak juga, sama-sama cantik dan sama-sama luar Enggak. biasa. Jadi ajaib ya. Jadi kita juga tidak pernah Dan lama saling, banget. apa ya, masalah agama atau masalah apa gitu. Jadi kita ya main-main, Berteman. misalkan ke sana ya wis ikut. Berteman ya. Ya, pas lagi Ada main pengajian ya ikut. pengajian ya ikut. Iya. Bertemannya udah 22 tahun. Akur. Nggak pernah berantem loh ya. Iya, tapi coba jelaskan dulu. Tapi emang Cimelan biasa saya panggil, itu Cimelan. bantu saya banget. Dari mulai saya buka toko bahan kue Bukan dibantu kecil lah. nggak usah bantah ya. Jadi di Pasar Kepanjen itu ya kecil banget. Terus saya belanja ke tokonya Cimelan, toko Prima. Terus mulai belanja 2 juta, 3 juta gitu. Terus sampai nggak sabar suruh ngutang saya. Ya, saya banyak dibantu sih. Berarti disuruh ngutang Ya, gitu termasuk kayak hari ini kalau ada resep baru gitu kan. Oke. Ini ada resep baru, yuk kita cobain gitu. Nanti diaplikasikan ke usaha saya gitu. Jadi kalau kenalnya udah 22 tahun, tapi kalau bakery saya baru buka itu 14 tahun. Baru. Baru 14 14 tahun. tahun. Ya. Baru. Baru 14 tahun. Terus apa kabar Diamond Salon? Nah, ya sekarang ini jawab tadi pertanyaan Meme tadi kan, dia ada 31 cabang sekarang. Ya, terus ada beberapa karyawan lah, beberapa karyawan. Beberapa saya tahu itu beberapa. Ada beberapa karyawan. 31 dan itu tersebar di beberapa provinsi. Ya, kita ada di Jawa Timur ya, di Malang Raya, di Pasuruan, Pandaan, Probolinggo, Surabaya. Tapi pasti lebih banyak dominan di Jawa Timur ya. Ya, kalau yang lain ada di Pontianak, Pekanbaru, di Sumatera Barat ada juga. Gitu, masih belajar untuk agak jauh untuk ngetes manajemen kuat nggak ya gitu. Berarti kayaknya harus ngetes ke Madura. Ke Madura, insya Allah doain ya. Amin. Rencana tahun ini kita pengen sampai Madura. Oh, tepuk tangan. Lintas Nah. provinsi. Terus, nah karena di Dea itu value-nya sebetulnya kan kekeluargaan. Juga kami
pengen banget semua karyawan Dea tuh jadi kayak santri gitu. Jadi kayak santri. Iya, jadi kayak santri. Kita iri sama santri yang bisa ngaji. Nah di Dea tuh tiap hari ada program ngaji di outlet masing-masing. Nah 2 bulan atau 3 bulan sekali semua karyawan itu gantian untuk ikut kayak pesantren kilat di pondoknya kita sendiri. Dan di itu training center diwajibkan? itu wajib. Jadi refresh di sana supaya tahu tujuan hidup tuh ngapain sih. Masa mau bikin roti aja ya, supaya dapat semuanya. Ya ibadahnya ya terjaga gitu. Dunia dapat, akhirat dapat. Ya, betul. Pengennya begitu, doain ya. Iya. Yang Meme pengen malah Meme bisa seperti Budaya. Amin, anak muda kayak Meme ini pasti lebih bisa lah, lebih jago lah mestinya. Ya kan, pasti lebih bisa karena Amin. Memulai bisnis dengan semudah itu pasti Meme masih panjang banget langkahnya. Kalau kita kan udah nenek-nenek nih. Udah cucu saya udah 2 soalnya. Jadi udah sah nih nenek-nenek. Oke. Kalau cucunya 1 nenek, kalau 2 nenek-nenek. Neneknya tapi kayak begini cantik kan. Yang ibu-ibu kayak begini jadi kalah, minder, insecure gitu. Bisa aja. Oke, The Purples, hari ini tuh bener-bener rezeki nomplok ya buat aku karena maunya sama Aik Melan, ternyata ada Ibu Dea guys. Luar biasa. Jadi ini bener-bener aku ke Malang bener-bener rezeki nomplok. Nah, untuk 2 business woman. Gimana coba ceritakan awal mula Aik Melan sama Ibu Dea untuk membangun bisnisnya, mulai dari Aik yang Prima Food and Bakery, terus kayak Ibu Dea roti bakerynya, Dea bakerynya itu gimana? Coba mulai dari Aik Melan dulu. Kalau Aik dulunya sih dari hobi. Suka bikin kue, suka bikin untuk anak-anak zaman itu, anak-anak masih kecil-kecil, suka les, suka bikin apa semua dicoba, enak gak enak, jadi gak jadi. Nah itu terus waktu kepingin usaha sendiri, buka toko bahan kue, jadi kan enak kalau bikin kue ngambilnya di toko. Nggak usah bayar. Nggak usah bayar. Nah ya wes itu, sakingannya suka bikin-bikin. Suka baking ya, nyoba-nyoba resep berarti. Ya, jadi gitu. apa dicoba, jadi ya terus kan yang makan ada. Oh, jadi kalau anak-anak pegawai toko semua kalau jadi nggak jadi ya mereka ikut merasakan. Kalau nggak jadi kasihan juga ya. itu awal-awal pasti kebanyakan nggak jadi. Pasti. Makanya saya buka toko bahan kue. Oh, jadi cocok. kalau hasil prakteknya nggak jadi, saya tahu oh ini kalau pas bikin roti garam sama yeastnya ketemu terus kuenya nggak jadi toh. Nah itu tahu. Kalau Ai bikin mesti kalau sudah ini jadi resepnya tak kasih di toko. Jadi, baik hati sekali di share ya. Tidak baik hati gitu. Maksudnya Kan gimana? juga pelanggan bisa beli. Maksudnya jadi, kembali lagi nanti ke sini. Jadi tujuannya bagi-bagi resep untuk jadi orang mau beli sudah jadi resepnya sudah ada, jadi bahannya lu beli di sini di toko aku gitu maksudnya ya. Iya. Oke. Kayak misalkan ada brownies anti gagal gitu kan. Padahal sudah tulisannya anti gagal. Meme coba, pasti gagal. Gagal juga. Ini karena berarti tidak minat kah atau karena tidak hobi? Karena tidak les. Lesnya diterima ya. Kalau les diterima pasti bisa. Harus les dong, ya kan? Enggak lah, kadang itu kan kalau pemula sekali nggak pernah sama sekali. Iya. Pasti semua yang ngalami. Coba. Nggak jadi atau apa terus nggak tanya, itu kan ya bisa. Nah, Iya, lo mau kalau tanya dulu, YouTube nggak bisa. Tanya YouTube ya. Tanya YouTube. Ya itu dulu awal mulanya buka toko karena hobinya bikin ya wes, terus akhirnya buka itu. Gimana? Nah terus lagi saya banyak dibantu sama Bu Dea, jadi Bisa aja. Sungguh pertemanan yang simbiosis mutualisme. Bukan endorse ya sis. Bukan endorse ya. endorse ini enggak bisa di endorse ini, enggak bisa di endorse, kasih 500 tok enggak mau. Jadi kita juga bersahabat mulai
zaman muda dulu mulai anak-anak kecil. Jadi bersahabat itu tapi juga enggak setiap hari ketemu, juga enggak setiap hari chat, juga paling kalau kok lama ya gak dengar suara 2-3 minggu gitu enggak chat. Cik Melan nggak apa-apa, tak sehat tak? Kalau orang udah umuran gitu nanyanya sehat apa enggak? Sehat apa enggak? Jadi nanti kalau lagi apa gitu, ayo nganggur Bu makan, yes makan ya, wis makan. Keluar makan sebentar. Itu cerita-cerita sebentar apa, wis seneng ketemu. Kalau sama Ibu Dea, ini yang harus coba didengarkan, buka telinganya baik-baik. Bisa Gimana? Awal mula bikin Dea Bakery. Oh iya. Dulu bisa ngelesi juga loh. Oh ya? Jadi kasih resep tok. Ibu ini hebat, semua bisa jadi Jadi uang. duit. Semua jadi The power uang. of kepepet. Harus ditiru, wajib ditiru. Kita buka toko, nanti kalau kasih resep gitu ya Bu, bawa Bu resep ini loh, baca-baca buat malam mau tidur. Wis jadi uang. Bacaan. Di sini tetap Tetap menjadi resep, yang di sini sudah menjadi uang. Jadi uang. mulai kecil lahir kayak wis pintar cari uang. Oh, gimana Ibu Dea? Aduh, jadi bingung ceritanya. Jadi aslinya bukan temenan, tadi upline sama downline. Kayak multi level ya. Itu multi level terus nanti jadi money game. Jadi MLM dong. Gimana? acaranya ngawur kok kita ya. Jadi ya itu tadi saya buka toko bahan kue kecil di Baik. pasar, belanjanya ke Prima, ke Cimelan, dibantu banyak, sama termasuk dikasih resep-resep tadi. Nah, sama menjelaskan produk knowledge-nya toko bahan itu, biasanya kalau cuma diceritain, pelanggan suka pengennya, ayolah didemoin gitu, demoin di rumah, awalnya nggak berbayar, lama-lama berbayar 5.000, berbayar 5.000, berbayar 10.000, akhirnya jadi kayak tempat khusus gitu. Nah, resepnya dapatnya dari Ibu Melan, pintar loh, nggak keluar Luar biasa. nggak keluar uang buat ngeles, dapat resep, dicobain, dipraktekin, akhirnya ternyata murid lesnya juga males, nggak bikin sendiri, pesen ke saya. Nah, akhirnya saya terima pesanan, makin banyak. Lalu 2009 awal tuh saya buka bakery yang pertama di Kepanjen. 2009 awal. Ya, itu berarti satu toko bahan kue, satu bakery. Dijalanin 1 tahun, benar-benar kayak bayi lah si bakery ini. Diurusin, dibuat SOP kecil-kecil, belum ada sistem lah ya kan. Nah, sampai akhirnya berani buka cabang. Di tahun kedua, 2010 itu buka cabang. Lalu kecanduan buka cabang, ketagihan, buka lagi, buka lagi. buka lagi, buka lagi. Nyandu, guys. Iya, sambil perbaiki manajemennya supaya makin baik gitu. Akhirnya sampai sekarang. Yang lebih menonjol tuh seperti tadi, diperbaiki manajemennya. Menurut Ibu Dea itu lebih baik memperbaiki kualitas produk dulu atau memperbaiki manajemen dulu? Mana yang perlu diperbaiki lebih awal? Ya pasti kan kalau usaha itu ada 4P itu kan. 4P, Jadi catat. yang produknya diterima atau enggak, ya ngangenin apa enggak gitu kan. Kemudian cocok nggak harganya, price itu kan. Lalu tempatnya strategis nggak, place ya kan. Ya kemudian pelayanan, people-nya ya itu juga itu jadi satu kesatuan gitu. Jadi kalau misalnya manajemen bagus, produknya nggak enak juga, ya nggak laku juga gitu. Harganya kemahalan, ya juga susah jualnya juga. Jadi memang harus pas. Harus pas. Berarti Iya. memang 4P ini yang didahulukan. Iya, 4P itu didahulukan. Luar Gitu. biasa. Rasa Aduh, rasa hemat, harga harganya hemat. hemat sampai kapal. Kalau di ya, Oh, itu ada anunya ya? tagline, itu tagline dulu. Oh, tagline. Bikin Sekarang jadi fresh sepenuh hati. Fresh sebenarnya. Harga hemat. Gimana? Rasa hebat, Rasa hebat, harga hemat. harga Karena belanja bahan kuenya di Prima. Luar biasa. Luar biasa. Ya karena cabang beberapa itu membuat belanja bisa lebih murah. Jadi rasanya hebat, harganya hemat. Seperti tadi ya Ibu Dea, juga Aik Melan punya cabang lebih dari 1. Nah, walaupun masih belum sebanyak Ibu Dea, tapi kan bakal menyusul. Tapi gede-gede. Gede-gede. Kalau Prima gede-gede kan, dia emang kecil. Nah, ini yang mau Meme tanyain.
Meme itu juga sama Mas Daniel punya cabang, masih punya 2, tapi kayak kepala mau pecah mumet gitu. Ngurusinnya ya. Ini udah lebih dari 1, pasti yang jelas lebih dari 2 kan. Nah, itu gimana untuk ngurusinnya, mumet apa enggak, dan biasanya apa yang masalah-masalah apa yang ada? Ya kalau meme dengan 2 itu mumet, mungkin perlu banyak jadi nggak mumet. Tadi sebelum kita ngobrol TPS tuh ya Melan ngomong punya cabang 2 mumet, punya cabang banyak mumet. Ya mendingan banyak toh. Jadi mending banyak ya. Itu harus bisa belajar sama Budaya. kamu masuk di pondok aneh mungkin cocok. Harusnya montuk kok guys. Montuk. Apa lek bahasa? Montuk. Mondok. Montuk itu apa? Montuk mondok. Oh, montuk. Montuk sambil Ibu Dah di tempat bakery tidak butuh orang mencicipi. Sudah rasanya sudah hebat kok. Oh sudah hebat. Ya, Sudah hebat. Jadi QC mungkin ya. sih dia. Nah, aku bagian makan gitu, nggak ada di sana mau ngelamar gitu kan. Enggak apa-apa tuh guys, ya kan. Ngelamar jadi Iya, apa? iya, setuju gitu. Jadi tukang mencicipi. QC. Jadi gimana memanage cabang yang banyak gitu? Mungkin Iya. mulai dari AI dulu. Kalau toko kayak AI gini mestinya simple, bukan sikilnya itu karena AI pinter itu enggak, karena tokonya juga sudah lama, mulai dulu di toko lama, stoknya yang acak-acakan, terus pindah di depan itu kan terus pakai pakai sistem. Pakai sistem. Nah, sistem itu kan wis enak, kita bisa tahu barang kalau hilang berapa, kalau untung berapa. Oh. Terus cuman kalau stok opnam kita lihat dadaan. Berarti Nah, kalau produksi itu produksi yang mumet. agak susah karena Tapi ada ibunya kadang ini jago. oh iya itu yang Jago. mau ditanyakan sama Ibu Dea ini kan kadang kalau cuman kadang kalau barang yang tidak berproduksi, maksudnya barang yang kayak punya AI itu kan tidak terlalu ruwet gitu ya. Gak ruwet ya. Nah masalahnya kalau punyanya dia bakery ini kan dia sudah barang jadi siap jual ke konsumen. Kadang ada barang yang sudah hampir expired, di mana jangka waktu expirednya juga tidak bisa terlalu Iya, panjang, pendek. seperti produk yang Iya. masih bahan baku gitu kan ya. Nah itu terus gimana untuk mengatasi? Ya, kan kalau di Dea kan memang nggak pakai pengawet. Jadi maksimum umur roti itu kan cuma 4 hari. Kita jualnya cuma hari kedua sudah harus turun. Oh, Jadi udah nggak dijual lagi hari kedua itu. Nah, menjaga forecastnya sih yang memang lebih repot. Bagaimana bikinnya harus berapa, lakunya berapa, supaya nggak ada sisa. Kalaupun ada sisa, sisanya nggak banyak. Nah, mengatur forecast. Mengatur ya, forecast. nanti jadi produksinya udah diatur, per outlet nggak sama. Gitu. Ada ya ngitung tren, misalnya kan history penjualan yang kemarin berapa, weekend atau weekdays gitu. memanage yang cabang segitu banyak itu gimana? Ya, Ibu Dea? itulah bangun sistem, Sistem bangun, harus ya? bangun manajemen dengan beberapa departemen dengan tugas masing-masing, itu yang bantu ngontrol. Jadi kondisi outlet itu tetap dalam performa yang bagus. Gitu. Oh, luar biasa. Jadi Iya. kalau misalkan ada beberapa barang kue yang sudah hampir expired, Bahan baku atau rotinya, ya. rotinya. Nah, udah mau expired nih, Iya. besok nih, kan karena kan cuma 4 hari 4 tuh katanya. hari kedua udah turun lagi. Oh, hari kedua udah turun. Udah turun. Kemana nih rotinya Oh, iya. dikemanain? Ya. Kemana ini habis? Ada. Habis tiap hari. Misalkan ada barang nggak- sisa kan pasti ada nggak 1-2 habis, gitu kan ya. nggak habis tapi masih layak banget. iya. Ya, karena masih umurnya masih 2 hari lagi. Itu biasanya kita kirim ke pondok, ke masjid. Udah dibagi-bagiin. Oh, dibagi-bagi. Iya, Sedekahnya dibagi-bagiin. banyak, guys. Tapi layak loh ya. Layak, Yang layak. basah memang kita langsung retur. Kalau kue-kue basah kan cuma sehari, itu kita nggak bagikan. Tapi kalau roti, cake itu bisa dibagikan. Bisa dibagikan. Oke, luar biasa. Jadi seperti kayak gini nih perlu dicontoh. Jadi sedekahnya juga banyak.
Ya budaya ya. Ya nggak bilang banyak lah. Kalau Nggak bilang masalah banyak. sedekah itu sampai Enggak Kak ini lah. heran-heran. Heeh, gimana? Maksudnya kayak apa? Jangan gosip loh ya. Gak gosip, maksudnya kalau di AI gini ya, lihat sedekahnya ini sampai heran. Maksudnya Contohnya gimana? contohnya itu ya kayak gak ajaib gitu loh. Ajaib. Ngitung-ngitung itu sampai rasanya ngitung itu kalau yang dibuat disedekahkan itu Mungkin kayak kan, apa? mungkin gitu karena loh. ada beberapa program, ya beberapa program di dia itu ada misalnya gerakan untuk infak beras dikirim ke pondok-pondok, ke panti-panti, ke banyak yang membutuhkan sembako-sembako tiap bulan. Nah, ada gerakan saudara asuh juga yang semua Saudara asuh? Ya, semua karyawan itu punya saudara asuh yang dia pilih masing-masing. Lalu setiap bulan gajian dia bagi dan kita kasih berasnya. Itu diwajibkan untuk setiap karyawan? Disarankan, tapi ternyata semua karyawan mau ikut. Mau ikut? Mau ikut, ya. Saudara asuh. Saudara Itu asuh. untuk nominalnya terserah dari karyawannya atau? Ya, kalau kita kan berasnya satu bag isi 5 kilo dari perusahaan. Nanti dia nambahinnya uang 100.000, ada yang cuma 50.000, ada yang 300.000. Satu orang karyawan itu komitmen untuk sekian dan dia anterin sendiri laporan ke pusat bahwa dia sudah jalanin itu. Luar Tiap biasa. bulan. Betul. Enggak lah. Ini banyak belajar. Harus banyak Enggak belajar lah. serius. Jadi memang karena orang yang banyak kasih sedekah itu kan hartanya nggak habis-habis. Enggak bakal habis katanya. Nggak bakal habis beneran. Iya. Cek kun gong bueun mare sedekah benje. Masa? Kalau mereka sedekahnya pakai senyum. Oh iya. Iya. Karena pesennya kayak kalau mereka cuma memohon saja, nggak bekerja. Punya kita habis di peleter. Oh. Pertemanannya sudah lama, ya kan? Pertemanannya sudah lama. Pertama kali ketemu itu berarti di Pasar. Saya lah belanja. Pelanggannya di pasar. sudah bisa ditebak. Saya pelanggan. Apakah ada yang julid-julid? Enggak Nggak pernah. pernah, Nggak. karena ketemunya Kami juga nggak senasib terlalu sering. sepenanggungan. Jadi kita nih bersahabat itu nggak cuma seneng tok susah ya, cerita. Curhat-curhatan lah biasa. Curhat-curhatan, meskipun nggak sering ketemu juga. Sebulan sekali ya nggak mesti. Nggak mesti. Nggak mesti. Cuman kalau ketemu itu heboh, ceritanya itu Balapan. duluan balapan, mulai resep, mulai apa. Ceritain ya. Ini yang mau ditanyakan. Yang diobrolin biasanya apa? Usaha bisnis. Iya. Usaha Dulu. Ya, Enak. Cik Melan yo opo sih ki kok anu kok bakery kok ngene gitu atau gimana? Loh, kalau ketemu itu mesti cerita, Bu, sepi apa rame? Nah, terus habis itu nanti cerita anak, keluarga, teman, resep. Gosip tetangga. Bisik-bisik tetangga. Berarti yang diomongin kayak gitu. Biasanya makan kemana gitu. Enggak kemana banget ya, paling dekat rumah aja. Dekat rumah yang mana sini dekat, kalau Arbanat, kalau yang di dekatnya rumahnya Budaya, kita Iya, makan di iya. dekat sana. Iya, yang dekat-dekat. Sudah punya cabang segini banyak, pengen nambah cabang lagi. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Ini Kalau persiapan AI? buka lagi. Apa wis mumet? Ojo mumet sih. Punya sedikit mumet, punya banyak mumet yo Mending mesti banyak. mending banyak. Kalau toko rasanya tuh sekarang lebih di servis ya. Oh, Jadi di servis. lebih kalau buka cabang-cabang terus, kalau Perbaikan lah ya. kalau uangnya kita sendiri juga berapa modalnya banyak, butuhnya banyak. Jadi sekarang ini lebih ke perbaikan dulu. Sekarang waktunya challenge time. Nah, kita akan tes persahabatan beliau-beliau ini. Beliau. Masa mau bilang nenek-nenek ini kan enggak, karena masih cantik-cantik, gak mungkin. Nenek. Gitu. Oke, dijawabnya caranya begini. Jadi kalau Aik Melan menganggap, oh ini jawabannya adalah Ibu Dea, tunjuk Ibu Dea. Kalau memang menjawabnya itu adalah diri sendiri, tunjuk diri sendiri. Begitupun Ibu Dea, oke? Saya akan membacakan pertanyaan cepat. Dijawab Tunjuk ya. sama saya. Oke. Enggak ya. Langsung pakai gini-gini. Oke, yang pertama, siapa yang sering bayarin kalau makan?
Kenapa bukan saya? Oke. Kalau janjian siapa yang paling suka telat? Nggak ada. Biasanya Nggak suka ada ya? Atau Datang. sama-sama telat? Yang paling suka telat siapa? Enggak. nggak ada Ada, yang suka oke. telat. Kami sangat antusias soalnya. Terus lanjut. Ditunjuk aja siapa? Begini. Siapa yang paling care? Siapa yang sering shopping? Gak bisa nolak. Iya. Kalau dia ini nggak suka shopping. Sukanya? Kalau suka itu ya bagi-bagi apa namanya tadi? Sedekah. Iya. Oh. Jadi Dia kasihan sama saya. bajunya murah-murah. terus kalau sedekah itu nggak pernah lihat dia yang posting atau anaknya. Oh, nggak yang perlu posting gitu. itu siapa? Siapa? Karyawannya. Karyawannya. tuh kelihatan kan di IG saya berteman pegawai ini banyak tau. Saya nggak tahu. Biasanya gitu terus tiba-tiba tak lihat. Oh ini anak karyawannya deh ternyata. Iya jadi mereka ini nggak pernah posting nggak pernah apa. Tidak perlu orang tahu saat bersedekah gitu ya, Iya. Ibu Dea ya. Oke, lanjut pertanyaan. Siapa? Siapa yang paling sering traveling? Sama lah. Kanada. Nggak ada ini. Traveling, Dampit ke Panjen. Saya itu. Kapadokia. Ngecek outlet. Ngecek outlet. Ini yang sudah ke sana. Oh. Iya, ini tadi ditanya siapa paling sering kalau Mbak Ir, sat langsung gini, dia kan, langsung sat gitu. Apakah ibu-ibu ini tidak pernah yang mendengar namanya markipat? Apa itu markipat? Mari kita patungan. Jadi bingung kalau di resto ya, bayanganku ada begini. Makan, bilnya keluar tuh bapak-bapak kan, waitersnya keluarin bill, tas gitu kan. Udah biar aku aja. Tapi tangannya gini. Iya. Gitu kan. Nah, kalau kita mau makan tuh ya anak muda itu Budaya gitu kan. Makan apa? Yo makan apa? Pizza Hut. Yo Pizza Hut. Yo wait, kumpulin dulu taruh tengah gitu. Makan tengah. Mau makan tengah. Nah, kalau ibu-ibu ini nggak pernah begitu guys. Loh kan umurnya sudah beda. Oh berbeda. Beda gaya, beda Sudah gaya. beda. Oke, Ai Melan dan Ibu Dea, banyak sekali pelajaran yang Meme ambil sebagai businesswoman harus bagaimana dan sungguh persahabatan yang luar biasa gitu kan ya. Mulai dari ngomongin Dea Bakery sampai ini produk yang katanya main-main hasil ubek-ubekannya Ai Melan nih gitu Sering ya. ngabisin ke telur. Sering ngabisin telur gitu. Jadi buat teman-teman ya yang penasaran yang di FYP TikToknya sering muncul tuh Dea Bakery. Nah ini ownernya ya buat teman-teman yang baking sering beli-beli di Prima Food and Bakery supplier. Nah ini ownernya gitu baik ya. Terima kasih banyak Bu Dea, Ai Melan. Semoga bisa meniru, Meme bisa meniru Amin, Bu amin. Dea sama Ai Melan ini ya. Baik. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Aktifkan loncengnya. Bye-bye.